Berapa banyak dana yang mesti kita bayar untuk adopsi anjing dari shelter? Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Luciana dari Lucilin. Dan perkenalkan, ini papi aku namanya Batik. Batik, look, say hi. Hai kakak-kakak. Dia emang lagi suka gigit-gigit guys, karena kan dia masih 3 bulan, jadi giginya tuh masih pada numbuh, jadi gatel gitu loh. Jadi dia suka gigit-gigit macam-macam. Jadi kita selalu kasih dia mainan gitu untuk dia gigit-gigit. Nah, tapi anyway, untuk kalian yang ikutin aku di Instagram, kalian tahu bahwa aku sama suami aku adopsi Batik ini. Kita nggak beli dari breeder. Dan di video ini aku mau cerita ke kalian proses adopsi anjing di Amerika itu seperti apa. Tapi pertama aku mau kasih tahu kalian dulu apa bedanya adopsi sama beli anjing. Jadi kalau adopsi itu adopsi dari animal shelter. Jadi dari tempat penampungan binatang. Nah, animal shelter ini biasanya organisasi non-profit yang menyelamatkan binatang-binatang yang ditelantarkan atau binatang-binatang yang di-abuse. Kalau beli anjing itu biasanya beli di breeder. Breeder itu biasanya individual yang punya anjing betina yang terus dikawinin, terus anak-anak anjingnya itu dijual-jualin ke orang lain. Itu kalau beli dari breeder. Nah, kalau adopsi anjing itu biasanya anjingnya jenisnya campur-campur. Kadang juga nggak jelas campurannya apa aja. Kayak misalnya Batik, orang-orang yang kerja di tempat penampungan tempat tinggal dia sebelumnya itu cuma taunya dia ini ada chihuahuanya, tapi ada jenis lainnya juga gitu. Tapi jenis lainnya itu kurang jelas itu jenis anjing apaan. Mereka tahu Batik ini chihuahua karena waktu Batik masuk ke tempat penampungan ini, itu maminya Batik itu chihuahua. Jadi sejarahnya Batik masuk penampungan itu, maminya Batik itu seekor jenis chihuahua betina. Dia baru melahirkan beberapa puppies. Waktu itu Batik dan siblingsnya, Batik dan kakak adiknya baru 2 minggu umurnya. Mereka dibawa ke tempat shelter. Gak jelas anjing yang jantannya itu siapa. Jadi kita nggak jelas Batik ini campuran chihuahua sama jenis apa aja. Dan biasanya kalau anjing-anjing yang di shelter itu emang seperti itu guys, emang kurang jelas campurannya biasanya. Cuma kita sebagai majikan yang barunya, kita bisa ambil tes, bisa tes DNA-nya mereka untuk cari tahu campuran apa aja. Dan aku dan suami aku ada tes DNA Batik, dia jenis apa aja selain chihuahua. Terus kalau tempat animal shelter ini itu kadang ada full breed. Jadi ada jenis anjing yang 100% suatu jenis gitu ya, yang bukan campuran. Kayak misalnya jenis husky yang kira-kira 100% husky atau hampir 100% husky itu ada animal shelter tertentu yang khusus menyelamatkan cuma jenis-jenis husky. Tapi animal shelter biasa juga kadang-kadang ada yang bukan campuran gitu ya. Karena yang namanya orang menelantarkan anjing atau kucing itu kan mereka biasanya nggak terlalu melihat jenis gitu ya. Karena alasan-alasan satu atau lainnya lah ya. Kayak misalnya mungkin kalau husky itu terlalu banyak energi, jadi mungkin majikan sebelumnya nggak bisa ngurus, terlalu sibuk, jadinya dikasih ke shelter. Atau misalnya ada, aku pernah lihat golden retriever, jenis golden retriever yang ditelantarkan atau dibuang karena anjing itu punya masalah medikal. Jadi majikan sebelumnya nggak bisa ngurusnya, jadi dia kasih ke shelter gitu. Nah itu kalau anjing-anjing yang di animal shelter. Nah kalau untuk orang yang mau anjing yang breednya tertentu, yang jenisnya tuh tertentu, itu biasanya orang beli ke breeder.
Jadi kayak misalnya kalau mau jenis Golden Doodle, jadi Golden Doodle itu campuran antara Golden Retriever sama Poodle. Dan Golden Doodle itu tuh sangat besar dan itu sebenarnya sangat unik ya. Dan itu biasanya nggak ada di animal shelter. At least aku belum pernah lihat jenis Golden Doodle di animal shelter gitu ya. Nah terus kalau anjing-anjing yang masuk ke shelter ini, karena mereka kan tadinya kan anjing terlantar, anjing jalanan, atau even anjing-anjing yang pernah di abuse sama majikan sebelumnya atau sama manusia lainnya. Jadi anjing-anjing yang masuk ke shelter itu biasanya kadang ada masalah kejiwaan, karena kan mereka kalau habis sama seperti manusia gitu. Manusia kalau dibully, kalau di abuse, ditelantarkan, itu kan kadang-kadang kan mental health-nya juga terganggu gitu kan. Mungkin mereka jadi takut sama manusia lain. Misalnya kalau anjing mungkin mereka takut sama manusia, atau mungkin mereka malah jadi agresif sama manusia gitu ya. Jadi mental health-nya ada yang terganggu. Anjing-anjing yang dipungut sama para animal shelter ini kadang ada yang seperti itu. Makanya biasa animal shelter itu biasanya ada orang khusus yang kerjanya tuh emang di bidang animal behavior atau animal psychology. Jadi orang ini yang bisa tahu gimana cara menghandle anjing-anjing yang mental health-nya terganggu karena mereka telah ditelantarkan atau di abuse sama manusia lain atau sama anjing-anjing lain. Dan jadi kalau misalnya ada anjing yang agresif guys, atau mungkin kucing yang agresif, itu bukan karena anjingnya yang jelek gitu. Itu biasanya karena anjing itu mungkin ada suatu trauma sama manusia. Mungkin karena dia pernah mengalami abuse sama manusia sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dia jadi takut sama manusia gitu ya. Cuma emang kadang ada, kalau anjing yang agresif itu bisa juga ada rabiesnya. Jadi kalau kalian lihat anjing agresif di jalanan, emang kalian tetap mesti hati-hati karena ada kemungkinan anjing itu kena rabies. Apalagi kalau anjing jalanan kan mereka kan makannya kan nggak selalu sehat gitu kan dari jalanan gitu. Jadi ada kemungkinan mereka ada rabies. Nah tapi balik ke animal shelter. Animal shelter tuh biasanya ada orang-orang yang seperti orang-orang yang kerja di bidang animal behavior atau animal psychology yang ngerti. Kebiasaan animal shelter juga ada dokter hewan, ada bagian medicalnya gitu ya. Waktu misalnya mereka pungut anjing dari jalan, itu mereka cekin dulu ke dokter hewannya untuk ngelihat anjing ini apa ada rabies atau apa ada masalah kesehatan lainnya gitu. Kalau anjing yang masuk ke dalam animal shelter itu biasanya dikasih vaksin di animal shelternya gitu. Karena di video yang sebelum ini aku ada ngomongin bahwa anjing-anjing di Amerika itu biasa divaksinin. Ya kalau anjing dari jalanan itu mungkin kan vaksinnya belum dapat semuanya. Kita nggak tahu sejarahnya gimana ya kalau lihat anjing di jalanan gitu kan. Jadi biasanya tuh animal shelter itu make sure ngecek itu anjingnya itu sudah vaksinnya sudah komplit atau belum. Kalau belum komplit ya animal shelternya yang bayar untuk ngasih vaksin ke anjing-anjing ini. Oke, nah terus ke proses adopsi anjing di Amerika. Pertama, biasanya kita tuh lihat ke website animal shelternya. Di website itu ada foto-foto dan informasi-informasi tentang anjing-anjing yang bisa diadopsi dari animal shelter itu. Terus kalau misalnya ada anjing yang kita mau adopsi, kita isi formulir pendaftaran ke animal shelter itu. Dan biasanya formulir pendaftaran itu nanyain kita tinggal di apartemen atau tinggal di rumah, terus tempat tinggal kita ada backyard atau front yard nggak gitu. Karena kan namanya anjing kan suka aktif gitu kan. Atau kalau nggak ada backyard atau front yard, apa kita deket taman yang kita bisa bawa anjing itu ke taman itu gitu untuk bersosialisasi sama anjing lain dan segala macam. Beberapa jenis anjing itu saking aktifnya itu mereka perlu backyard yang private. Jadi kayak misalnya kalau kita mau husky itu sangat-sangat aktif anjingnya. Jadi kalau kita mau
miara husky itu kita mesti ada backyard yang private. Jadi si husky itu bisa lari-lari di backyard itu gitu. Jadi nggak di rumah terus gitu. Karena beberapa jenis anjing yang sangat aktif seperti husky itu kalau dikekep di rumah terus, apalagi kalau rumahnya tuh kecil gitu ya, husky-nya tuh jadi depresi gitu loh guys. Jadi makanya untuk beberapa jenis anjing itu perlu banget ada private backyard. Jadi biarpun kita misalnya ada taman di sebelah rumah, itu kan nggak private, itu kan tetap umum gitu kan. Kadang beberapa jenis anjing perlu private backyard. Terus di formulirnya itu juga biasanya ditanya ada berapa orang yang tinggal sama kita dan apa kita punya anak kecil. Karena kalau kita adopsi dari animal shelter, ada beberapa anjing yang mungkin nggak terlalu suka sama anak kecil atau belum biasa sama anak kecil dan jadi mesti di-train gitu ya. Jadi kalau kita punya anak kecil dan kita adopsi anjing yang nggak biasa sama anak kecil kan jadinya konflik gitu kan. Biarpun anjing itu bisa di-train untuk membiasakan diri sama anak kecil, tapi kan tetap gitu, maksudnya lebih susah lah gitu. Atau kadang ada anjing-anjing di shelter yang mungkin nggak biasa bersosialisasi sama anjing-anjing lain gitu. Jadi kalau kita udah punya anjing lain, terus kita bawa anjing yang kedua ini, kita mesti ada usaha ekstra untuk memperkenalkan anjing yang kita baru dapat ke anjing kita yang lain gitu. Syarat untuk adopsi anjing itu tergantung banget sama animal shelternya dan tergantung banget sama anjing yang kita mau adopsi. Jadi step pertama, lihat website animal shelternya untuk lihat apa ada anjing yang kita mau. Kedua, kalau ada anjing kita mau, kita daftar, kita isi pendaftaran ke animal shelternya itu. Nah terus yang step ketiga, biasanya itu di animal shelter tuh ada volunteer yang mengkoordinasi adopsi para anjing-anjingnya. Dan di step ketiga ini, volunteer koordinator adopsi yang di shelter itu mereka akan lihat semua pendaftaran yang masuk untuk anjing A, B, C, D, E. Dan terus kalau si koordinatornya itu merasa oh ini orang cocok sama anjing yang ini, nanti si koordinatornya itu akan telepon kita dan ya interview kita lewat telepon. Satu di interviewnya itu kayak kita ditanya kenapa kamu mau adopsi anjing ini, apa yang kamu suka dari anjing ini. Terus dalam interview itu juga biasanya kita bisa ketemu sama anjingnya. Nah biasanya sebelum COVID itu kita bisa ketemu sama anjingnya in person, tapi karena lagi zaman COVID ini kita ketemu sama anjingnya lewat video call gitu loh guys. Terus step keempat, kalau kita udah di interview sama koordinator adopsi shelternya dan kita udah lihat anjingnya dan kita udah oke sama anjingnya sesudah lihat anjingnya lewat video atau in person, nah baru kita kirimin kontraknya itu berisi data vaksin anjingnya dan data kesehatan anjingnya. Terus kita bayar dana adopsinya, besokannya kita baru ambil anjingnya dari tempat penampungan. Itu kalau proses adopsi yang biasanya ya. Tapi proses adopsi yang aku sama suami aku jalanin untuk dapet si batik ini sedikit berbeda. Kita nggak perlu daftar ke animal shelternya, kita tinggal lihat anjingnya mana yang ada, anjing mana yang kita mau. Terus itu setiap jam 12 malam setiap hari itu animal shelternya tuh buka, ada keluarin beberapa jam yang available untuk interview. Jadi kita pilih salah satu jam itu, terus ya udah kita langsung dapat interviewnya gitu. Cuma yang susahnya sekarang ini lagi banyak banget orang-orang yang mau puppy lagi zaman COVID ini, karena kan semua orang kerja dari rumah gitu kan. Dan seperti aku bilang di video sebelumnya, puppy atau anjing itu kan membantu mental health manusia gitu. Jadi lagi banyak banget yang mau puppy, lagi banyak banget yang mau anjing gitu. Jadi jadwal interviewnya itu tuh, jam-jam interviewnya tuh cepet banget abisnya guys. Kita nunggu sampai jam 12 malam untuk semua jam-jam interviewnya keluar. Terus habis dalam 15 menit semua jam-jam interview itu langsung keambil semua gitu. Jadi kita kayak beneran mesti nunggu sampai jam 12 malam
tank, pas buka langsung kita cepet-cepetan ambil jam interviewnya guys. Itu aja, itu perbedaannya shelter yang tempat aku ini sama shelter yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa kita mesti bayar? Karena biarpun animal shelter ini non-profit, artinya tuh mereka tidak mencari keuntungan, mereka kan tetap ada operation yang mereka mesti jalanin. Kayak misalnya mereka mesti beli makanan-makanan untuk kasih makan anjing-anjing yang ada di shelter mereka, ya kan. Juga mereka mesti bayar untuk vaksin-vaksin, hal-hal kesehatan lainnya untuk anjing-anjing yang ada di shelternya mereka. Jadi semua ini kan ada pengeluarannya tersendiri kan guys. Berapa banyak dana yang mesti kita bayar untuk adopsi anjing dari shelter. Ini tergantung anjing yang kita mau ini umurnya berapa. Dananya itu bisa dari $100 sampai $500. Nah, kalau anjing yang kita mau itu papi, maksudnya papi itu dari umur 2 bulan sampai umur misalnya 8 bulan atau sampai setahun, itu biasanya bayarnya tuh kira-kira $300 sampai $500. Terus kalau anjingnya tuh udah lebih besar, itu lebih murah bayarannya. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang mau adopsi papi. Karena papi itu selain cute, tapi juga papi itu karena masih kecil, jadi kita lebih bisa ngajarin ini itu gitu. Anjing lebih besar juga tetap bisa di training guys, cuma mereka udah lebih terbiasa aja sama cara-cara mereka selama ini karena mereka udah dewasa, sama kayak anak kecil sama orang dewasa gitu. Anak kecil kan biasanya lebih gampang diajarin daripada orang dewasa. Terus ada yang nanya, apa bisa adopsi 2 anjing sekaligus? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma sangat tidak direkomendasi. Karena seperti aku bilang di video aku sebelumnya, anjing itu sepertinya manusia. Anjing itu kalau baru pindah ke tempat yang baru, anjing itu akan ada perasaan nervous, ada perasaan anxious atau perasaan takut gitu ya. Jadi kalau kita adopsi 1 anjing aja, itu kita mesti berusaha untuk bikin anjingnya itu nyaman di tempat tinggalnya yang baru. Nah, bayangin kalau kita adopsi 2 anjing sekaligus. Jadi kita mesti membantu 2 anjing sekaligus untuk bikin mereka nyaman di tempat tinggalnya yang baru. Jadi itu kan jadi lebih repot aja gitu. Apalagi kalau anjing-anjingnya itu masih papi. Anjing yang di bawah 4 bulan itu tuh masih kayak masa-masa pertumbuhan gitu. Jadi kalau dia ada trauma di selama umur itu, dia akan susah, traumanya itu akan lebih susah untuk dibenerin gitu loh. Jadi nggak direkomendasikan aja gitu untuk adopsi 2 anjing sekaligus. Biasanya kalau orang mau punya lebih dari 1 anjing, itu mereka adopsinya gantian gitu. Maksudnya kayak misalnya aku kita adopsi batik tahun ini kan, nanti setahun atau 2 tahun lagi baru kita adopsi anjing kedua gitu. Jadinya satu-satu aja gitu direkomendasi. Terus anjing-anjing yang diurus sama animal shelter itu tuh mereka diharuskan untuk vasektomi. Kalau di sini namanya dispay atau di neuter. Kenapa mesti dispay atau di neuter? Supaya mereka nggak bisa punya papi. Tetap ada nafsu, cuma mereka nggak bisa beranak. Dan sebenarnya nanti aku akan ada video khusus ngomongin tentang ini. Tapi basically dunia ini itu sekarang ini sudah terlalu banyak anjing. Lebih banyak populasi anjing daripada populasi manusia yang bisa ngurus anjing itu. Jadi secara otomatis makin banyak anjing di dunia ini, makin banyak anjing yang di jalanan, makin banyak anjing yang diterlantarkan, makin banyak anjing yang di abuse. Jadi makanya itu orang-orang di Amerika itu biasanya mengvasektomi anjing-anjingnya mereka dan kucing-kucingnya mereka, supaya untuk lebih mengontrol populasi anjing-anjing dan kucing-kucing yang ada di dunia ini, supaya jumlah anjing-anjing yang diterlantarkan dan di abuse itu juga menurun gitu. Nah, terus kenapa aku sama suami aku kita lebih milih untuk adopsi anjing dan nggak beli aja dari breeder? Nanti aku akan jawab pertanyaan itu di video aku yang selanjutnya. Jadi kalian stay tune untuk video itu. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment di video ini. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye guys.